Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari jemaat sekalian, kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk menikmati berkat dan kemurahan Tuhan sampai dengan saat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Hanya kekuatan hadir.
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membuka ibadah di dalam doa. Sesuai dengan pujian kami, biarlah hormat, keagungan serta kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang layak ditinggikan dan dimuliakan, yang menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan puji syukur, karena kami diberi kesempatan yang indah untuk beribadah, untuk berbakti, untuk menyembah kepada Tuhan Yesus yang empunya kuasa di bumi dan di surga. Biarlah segala hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, yang mengasihi kami, yang tinggal bersama kami, yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pagi ini kami mau menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dari awal hingga akhir di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja, yang menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami sembah, kami berbakti, dan kami beribadah pagi ini. Kami persembahkan ibadah ini hanya di dalam kuasa nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Jemaat sekalian sudah siap? Mari saat ini bersama kita mau bersama-sama bersorak memuji nama Tuhan dan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sekali lagi apa? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Jemaat sekalian, masih ada sukacita, amin. Mari sekali lagi kita bersukacita bersama dengan menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelundang. Terima sukacita surga.
Sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Namun sementara jemaat mempersiapkan persembahan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, yakni yang pertama, GKNSO Fellowship ditiadakan untuk sekarang karena kita sudah mengadakan ibadah offline. Untuk informasi yang kedua, ibadah sekolah minggu akan diadakan mulai bulan November. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian agar semua rencana bisa terlaksana dengan baik. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama sementara petugas mempersiapkan diri, kita menyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sekarang Tuhan kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar bisa menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami yang sudah memberi bahkan yang belum memberi Tuhan. Engkau memberkati setiap tugas dan pekerjaan kami serta tanggung jawab kami Tuhan. Engkau tuntun sertai setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bisa bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan setiap beban kita, setiap masalah kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Sudah berapa kali kita tidak setia di hadapan Tuhan? Tetapi Tuhan selalu setia menolong kita, menjaga dan melindungi kita. Mari jemaat sekalian dengan penuh keyakinan kita mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan Yesus tetap setia, percaya, menolong dan menjaga kita, memberkati. Kami yakin Tuhan Kau selalu memberkati kami. Yakin Tuhan melindungi, Kau yang selalu melindungi setiap langkah kehidupan kami. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjaga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehelai tak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau yakin bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama
kita menyembah Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku, yang mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kepada PDP Peter Nainggolan, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa yang kami rasakan. Engkau Allah yang kami puji, yang kami sembah. Tiada Allah selain Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa, yang memiliki hidup kami, menciptakan langit dan bumi. Bahkan karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami cuma-cuma. Kematian-Mu di kayu salib itu adalah anugerah yang terindah buat kami Tuhan. Itu membuktikan Engkau selalu menolong kami, selalu inisiatif terlebih dahulu, menolong kami, mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan, agar kami mengerti lebih dalam lagi tentang pertolongan-Mu Tuhan yang sempurna, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan penuh kekurangan, keterbatasan, biarlah bisa memuliakan nama-Mu dan kami semua bisa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sesuai kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Shalom. Shalom. Oke. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa ibadah offline. Ini ibadah yang kedua untuk offline, untuk gereja kita. Mungkin saudara-saudara juga ya bertanya-tanya ya, atau enggak juga enggak apa. Berapa minggu lalu saya enggak muncul atau enggak kelihatan karena ada pulang kampung. Karena puji Tuhan, akhirnya tahun ini saya bisa wisuda. Itu semua atas anugerah Tuhan. Bisa menyelesaikan studi saya, dan itu juga karena dukungan doa saudara-saudara kepada saya. Terima kasih. Cek. Ada waktu saya menyusun tugas akhir kuliah saya ada menyebarkan tentang angket kepada jemaat juga. Terima kasih yang sudah membantu, menolong, mengisi angket saya. Dan dari hasil karya tulis saya, di situ intinya membahas tentang pendidikan informal. Pendidikan yang dimana bukan formal tetapi informal. Pendidikan dalam keluarga salah satunya, dan lingkungan pembahasan saya fokusnya kepada keluarga. Dan hasil dari karya penulisan saya, kalau kita gereja GKN Sono Pakis di sini
sudah menjalankan pendidikan informal PAK, pendidikan agama Kristen. Dari hasil survei saya, semua orang tua sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sudah memberikan yang terbaik, pastilah, karena orang tua mengajarkan yang terbaik kepada anak-anaknya, nggak mungkin nggak. Tapi saya juga memberi angket kepada anak-anak. Respon mereka gimana? Mereka juga menjawab, orang tua sudah memberikan pengajaran terbaik. Wah, betul berarti. Karena jawaban orang tua dan anak sinkron, sama. Jawabannya sama. Orang tua memberi pengajaran tentang firman Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan. Tapi ada beberapa jawaban dari anak-anak juga yang mengatakan ada sebagian orang tua sudah mengajarkan firman Tuhan, tapi keteladanan di dalam keluarga tersebut masih kurang. Artinya orang tua sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya, tapi dia nggak melakukan firman itu. Sedangkan anak-anak melihat teladan dalam keluarga. Dia butuh sosok pemimpin, butuh sosok keteladanan yang harus dia contohi. Ya, itu hasil dari tesis saya. Ketika saya menulis tesis itu ada banyak rintangan dan tantangan yang dimana yang bisa membuat saya menyerah, saudara-saudara. Dan tema khotbah saya pada saat ini, jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya menulis karya ilmiah saya, ada rasa-rasa ingin menyerah karena memang udah lama, udah 4 tahun, seharusnya 2 tahun tapi saya 4 tahun, bonus 2 tahun, lama sekali. Tapi poin yang penting di sini yang saya mau sampaikan, saya tidak menyerah. Walaupun berapa tahun ke depan saya akan terus lanjut. Jangan menyerah. Karena saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 121. Lembaga kita memberi judul di sini, Tuhan penjaga Israel. Ayat 1 sampai yang ke-8. Ayat 1 saya bacakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, seringkali kita temukan di ayat pertama nyanyian ziarah atau Mazmur Daud. Kita melihat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud dan banyak penulis-penulis yang lainnya, tapi di pasal 121 ini tidak disebut penulisnya siapa. Tapi di sini di ayat yang pertama nyanyian ziarah. Apa artinya nyanyian ziarah di sini? Nyanyian ziarah ini kalau kita tahu di ayat yang 1 menjelaskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Di sini saudara-saudara, orang Israel pada saat itu ketika mereka mau ke Yerusalem atau ke Bait Allah, ada orang-orang Israel yang nggak tinggal di lingkungan tersebut. Orang-orang Israel bukan menetap di satu daerah, tapi ada yang tinggal di gunung dan sebagainya, di tempat-tempat yang berbeda dan sangat berjauhan. Mereka kalau mau pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, itu untuk merayakan hari Pentakosta, hari perayaan Paskah, Pondok Daud, dan itu setiap tahun terjadi. Nggak seperti kita ya, datang ke Bait Allah, ke rumah Tuhan setiap minggu. Mungkin ada kegiatan lainnya, setiap hari Jumat dan sebagainya. Tapi mereka setiap tahun mungkin hanya sekali. Dan itu makan waktu. Ketika mereka berjalan untuk sampai ke Bait Allah, mereka bernyanyi, sambil bernyanyi. Inilah yang disebut dengan nyanyian ziarah.
sambil bernyanyi. Dan mereka dikatakan di sini ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena perjalanan mereka melewati lembah, melihat gunung pemandangan kiri kanan. Dan sini ungkapan pemazmur. Saudara-saudara, di sini kita bisa lihat di ayat yang pertama bagian yang terakhir, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada saat itu pemazmur membutuhkan pertolongan. Dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung pada saat itu bisa diartikan menjadi tempat pertahanan militer, menjadi tempat persembunyian. Daud ketika dikejar, dia bersembunyi di gunung-gunung, di goa. Elia ketika dikejar, depresi, lari ke gunung, tempat persembunyian. Di sini pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kita semua orang percaya ketika seringkali mengalami masalah, pergumulan yang berat, cenderung ingin apa? Menyerah, putus asa, mencari solusi yang lain, mencari jalan keluar yang lain, bukan cari kepada Tuhan, cari kepada ciptaannya. Di sini pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di sini Tuhan mengatakan kepada kita, pertolongan itu bukan dari ciptaannya, bukan dari gunung-gunung. Memang pada saat itu, zaman itu, gunung seringkali menjadi tempat persembunyian yang seperti saya sudah jelaskan, tempat pertahanan. Tapi di ayat 2 menjelaskan di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Fokusnya ialah pertolongan kita satu-satunya hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Poin yang pertama di sini ialah Tuhan menguasai alam semesta. Tuhan menguasai alam semesta. Terima kasih. Ya, cek. Poin yang pertama saya katakan lagi, Tuhan menguasai alam semesta. Kenapa saya mengatakan Tuhan yang menguasai alam semesta? Karena ayat 2 menjelaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seharusnya kita selalu berharap kepada Tuhan. Seringkali kita melihat kekayaan kita seperti gunung-gunung ini. Kita berharap kepada apa yang kita miliki, berharap kepada pengetahuan kita, berharap kepada kekuatan kita. Jangan, saudara-saudara. Seharusnya kita berharap, bersandar, yaitu kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sangat tegas di ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita di mana seorang pemuda sudah kelaparan berat. Di pinggir jalan dia duduk dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku lapar sekali. Aku minta makan, 1 apel aja cukup buat mengisi perut saya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia buka mata. Pas dia buka mata, udah ada apel di depan matanya. Dan dia berdoa lagi, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, apel yang Tuhan sudah berikan. Ada orang pukul ke dia, saya yang kasih itu bukan Tuhan. Gitu. Terus dia berdoa lagi, terima kasih Tuhan, Engkau memakai anak iblis untuk menolong saya. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Anak iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, jangan kita cepat menyerah, putus asa.
Jangan kita merasa tidak ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar, karena ada pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kedua, di sini di ayat 3 sampai yang kelima, mari kita lihat, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wow, luar biasa ya. Ini bercerita tentang di mana ketika mereka menyanyi, menyampaikan nyanyian ziarah, mengingat tentang sejarah pertolongan Tuhan kepada mereka, bangsa Israel, yang di ayat 3 menjelaskan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya di sini Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipilihnya, orang yang dikasihinya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan di ayat 3 selanjutnya, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan kita nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk. Dia selalu setia menjaga bersama dengan kita. Kalau Tuhan kita tidur, berarti kita yang bangun, ya begitu ya. Kalau kita yang tidur, Tuhan jaga kita. Tuhan kita nggak pernah tidur, saudara-saudara. Tuhan kita 24 jam matanya, karena memang nggak ada ngantuk ketika kita sudah masuk surga, udah nggak tidur lagi. Dan di sini menunjukkan ketika penjagamu tidak akan terlelap, bahwa Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Dan ayat 4 mengatakan juga, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wow, di sebelah tangan kananmu. Naungan di sebelah tangan kananmu, menunjukkan Tuhan hadir di sebelah tangan kananmu. Kehadiran Tuhan selalu nyata. Dia tidak pernah tertidur, Dia jaga kakimu tidak akan goyah, dan di sebelah tangan kananmu. Luar biasa Tuhan kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi poin penting bagi kita? Kita memang bukan bangsa Israel. Bangsa Israel, pertolongan Tuhan memang kelihatan dengan mata. Kita juga memang bisa lihat, kelihatan dengan mata, tapi enggak seperti bangsa Israel pada masa itu, yang dimana ada tiang awan, tiang api, dan itu real kelihatan gitu loh, kuasa Tuhan. Tapi di sini yang paling penting, kita harus aktif mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar semuanya di ayat 3 sampai 4 ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita berharap ini terjadi dalam hidup kita, sedangkan kita nggak pernah mencari Tuhan, nggak mungkin terjadi. Kita harus cari Tuhan, datang kepada Tuhan, rajin berdoa, aktif datang kepada Tuhan, itu akan terjadi benar-benar dalam hidup kita. Bangsa Israel yang keras kepala aja, tetapi Tuhan terus melindungi dia, melindungi mereka. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, kembali lagi ke Tuhan, meninggalkan Tuhan, kembali ke Tuhan. Tapi Tuhan terus menunjukkan kuasa-Nya. Apalagi kita yang datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan menghalaukan petaka. Ayat 6 sampai yang ke-8 saya bacakan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-6 menjelaskan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Kalau dipikir-pikir, matahari itu bisa menyakiti kita enggak? Sama bulan, padahal bulan itu kalau malam indah tuh dilihat. Tapi kok dibilang di sini supaya tidak menyakiti, Tuhan jaga kita. Saudara-saudara, konteksnya pada saat itu bangsa Israel, sejarah mereka lewat padang gurun. Matahari di padang gurun panas enggak? Panas. Kalau sekarang kan kita punya rumah di padang gurun, mereka jalan itu sangat-sangat panas. Masih ada badai pasir dan sebagainya. Dan inilah ketika mereka bernyanyi, berziarah dalam perjalanan mereka untuk sampai ke Yerusalem. Mereka mengingat pertolongan Tuhan, sejarah mereka, kebersamaan mereka dengan Tuhan, bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara-saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mau kita tersakiti oleh matahari. Dari apa? Dari ciptaannya sendiri, dari alam, matahari dan bulan. Luar biasa Tuhan kita menjaga kita sampai segitunya kan. Dari benda-benda langit. Tapi matahari juga ini ada yang menafsirkan karena dewa matahari simbol dewa-dewa. Bisa juga ada yang menafsirkan ya Tuhan menjaga dari dewa-dewa matahari itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Selanjutnya ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita sampai saat ini yang masih sehat-sehat, puji Tuhan. Gak kena virus corona, puji Tuhan. Itu karena ada Tuhan yang menjaga kita juga. Kalau mau dipikir saudara-saudara, ketika saya pulang kampung, saya bisa copot masker juga di bandara ketika makan, iya kan? Di pesawat pas makan kue, copot juga kayak gini. Tapi puji Tuhan masih sehat. Kalau dipikir-pikir saudara-saudara, tetap prokes juga. Tapi ada kesempatan-kesempatan kan kita di mana tempat ramai lepas gitu loh. Kesempatan virus dia masuk sih. Iya kan lagi makan. Tapi itulah ayat 7 menjelaskan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Segala kecelakaan. Kecelakaan di sini bisa juga diartikan kejahatan. Tuhan melindungi kita, menjaga nyawa kita. Kecelakaan yang terjadi, kejahatan orang yang ada niat jahat sama kita bisa gagal karena Tuhan yang menjaga. Dan yang terakhir saudara-saudara, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Wah, ini janji yang luar biasa lagi. Tuhan menjaga kita bukan hanya saat kita membutuhkan, Tuhan jaga saya, enggak. Ternyata janji Tuhan itu sampai selama-lamanya. Sampai kita semua mati, masuk di kubur, Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Dikatakan ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kalau bangsa Israel pada saat keluar masuk daerah dari tanah Mesir sampai tanah perjanjian, dan mereka saling merebut daerah, Tuhan menjaga melindungi mereka. Kalau kita di sini, ketika mau keluar rumah, kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita melakukan aktivitas, minta pertolongan Tuhan. Jangan lupa, pasti Tuhan menjaga kita. Saudara-saudara, semuanya ini bisa terjadi ketika kita mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, aktif mencari Tuhan. Jangan ketika kita mengalami masalah, pergumulan yang berat, mengalami tekanan, kita nggak cari Tuhan, kita lupa sama Tuhan, kita menyerah. Akhirnya kita cari jalan yang lain, ke dukun, ke yang tempat ilmu-ilmu, cari yang praktis, atau kepada harta benda kita, atau kepada ciptaan yang lainnya. Kita lupa sama Tuhan. Padahal di Mazmur 121 sudah mengatakan, ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. Saudara-saudara, ketika kita merasa ingin menyerah, merasa tertekan, putus asa, marilah kita cari Tuhan dengan aktif, karena Tuhan pasti menolong. Pertolongan kita hanya satu, yaitu dari Tuhan. Keistimewaan Tuhan menolong kita, Dia selalu menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang menguasai alam semesta, dan Dialah Tuhan yang menghalaukan petaka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu meneguhkan iman kami, yang dimana Engkau adalah satu-satunya penolong kami, tiada yang lain. Hanya Engkaulah Tuhan, Allah Israel, Allah yang kami sembah, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk firman mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong kami. Berkati semua kami tempat ini, agar kami bisa memahami firman-Mu, mengerti firman-Mu, agar kami lebih lagi Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan, menyadari bahwa hidup kami ini, kami butuh pertolongan, penolong, yaitu Engkau Tuhan, Allah kami, penolong kami. Berkati jemaat GKN Sono Pakis yang sedang bergumul dengan masalah, pergumulan yang berat, biarlah Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, solusi, yang dimana berharap bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, sekeluarga, anak-anak cucunya. Berkati kehidupan mereka, biar terus menjadi berkat dan menjadi teladan bagi kami semua. Bahkan kesehatan mereka Tuhan selalu jaga, lindungi Tuhan. Negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Bangsa Indonesia biarlah Tuhan berkati, biar lepas dari virus corona. Bahkan kami semua terus, jemaat Tuhan, bisa beribadah offline dan terus membangun iman kami. Bahkan berkati hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia ini, para pelayan Tuhan, para penginjil, biarlah semuanya bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati pemimpin kami yang dari tertinggi sampai terendah, Tuhan menolong mereka, berikan hikmat bijaksana agar mereka bisa memimpin negara kami dengan baik, dengan bijaksana dari Tuhan. Agar negara kami damai sejahtera, sukacita dari Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan kepada keluarga yang menjaga. Yang berduka Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua tempat ini memiliki kualitas iman yang baik, berbuah, dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang mengingatkan bahkan mengajarkan kita untuk tidak gampang menyerah dalam setiap situasi kondisi kita, dalam setiap permasalahan bahkan pergumulan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yakni satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, diundang untuk bangkit berdiri, diminta kesediaan Pendeta Sunarno untuk menutup kita dalam doa berkat. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan anugerah yang disediakan
bagi saudara melalui Yesus Kristus. Akan menyertai saudara. Dan terimalah berkat ini. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang setia akan menyertai saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara selamanya. Dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maka silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.